Welcome sahabat Maptra, balik lagi di Zona Maptra. Dan saya sebagai moderator, perkenalan dulu, nama saya Sultan. Dan saya udah mengundang dua top narasumber, yaitu ada Ko Yohan Hai. dan ada Ko Jason. Halo. Dan di episode kali ini kita akan bahas emas itu termasuk dalam safe haven atau spekulasi. So stay tune guys. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya guys. Jadi, saya akan menanyakan ke narasumber saya, ke Koyohan, apakah emas itu masih dikategorikan sebagai safe haven di era instrumen investasi yang marak di dunia digital ini? Oke, jadi menurut Koyohan, emas itu termasuk golongan safe haven atau spekulasi, Koyohan? Oke, pertanyaan bagus Pak Sultan. Jadi untuk emas sendiri sebenarnya sudah cukup lama dianggap sebagai storage value, penyimpan nilai. Oke. Ya, jadi emas itu lebih stabil nilainya. Yang dimana di tengah konflik geopolitik, yang dimana ada konflik Timur Tengah yang seperti kemarin itu, emas menjadi primadona. Ya, makanya kenapa emas itu bisa dibilang safe haven. Seperti itu Pak Sultan. Oke, baik. Berarti bisa disimpulkan kalau emas itu sebagai nilai store of value ya. Dan emas itu kalau nggak salah juga kebal inflasi ya. Kebal inflasi. Oke, dan makanya guys, emas itu disebut dalam kategori safe haven dan bukan spekulasi berarti ya Koyohan ya. Kalau dibilang spekulasi, menurut Koyohan tuh gimana? Oke. Setuju nggak? Saya tidak setuju ya. Kenapa? Karena kita membeli emas itu untuk jangka panjang. Ya, jangan ikut-ikutan FOMO. Orang beli emas ketika harga naik. Oke. Ya, kalau kita FOMO, emas itu suatu-waktu bisa juga dia koreksi harganya. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin harus mencari timing yang tepat. Seperti itu. Jangan ikutan orang lah beli. Itu tuh nggak bagus. Oke, jadi kita harus mempelajari terlebih dahulu ya, Pelajari. dan kita nggak boleh FOMO guys. Oke, balik lagi, kita akan tanyakan lebih dalam menurut pendapat dari Ko Jason. Menurut Ko Jason setuju nggak dengan opini dari Koyohan sendiri tadi tentang kalau emas itu termasuk sebagai store of value dan bukan sebagai spekulasi semata? Gimana tanggapannya? Kalau menurut saya setuju-setuju saja. Kenapa demikian? Karena emas ini kan orang sudah kenal sebelum adanya mata uang. Untuk alat tukar, contoh kita mau beli kacang, mau beli beras padi, mau beli apapun itu, alat tukarnya adalah emas. Jadi, even ketika ekonomi di dunia sedang tidak baik-baik aja, orang akan beralih ke emas. Saham pun kalau berantakan, orang akan lari ke emas. Jadi mau sampai bagaimanapun, emas ini punya satu julukan juga, namanya safe haven. Yang dimana dia ini satu-satunya komoditi yang punya nilai lindung. Kenapa punya nilai lindung? Karena emas ini satu-satunya komoditi yang menurut saya, emas ini tidak bisa menyentuh angka atau harganya sampai nol. Oke, berarti menurut Ko Jason sendiri emas nggak mungkin angka nol ya? Betul. Oke, dan tadi sempat disinggung sama Koyohan kalau emas tuh dia harganya bisa terkoreksi dan bisa naik juga. Betul. Oke, aku paling mau nanya di sini kok. Pergerakan harga emas sekarang tuh menurut Ko Jason gimana? Tanggapannya? Oke. Kalau untuk harga emas sekarang, menurut saya akan lebih ke arah bullish. Kenapa demikian? Karena baru-baru ini ada berita perang, terutama antara Rusia dan Ukraina. Yang dimana Presiden Rusia, yang seperti kita tahu, yaitu Vladimir Putin, itu ngirim rudal ke arah Ukraina. Setelah Amerika muncul statement dari Donald Trump bahwa dia akan memasok senjata ke Ukraina. Itu salah satu faktor yang membuat kenapa saya yakin bahwa emas ini akan lebih ke arah bullish. Seperti itu. Oke, meskipun kalau kita lihat emas tuh sekarang lagi fase koreksinya ya. Betul. Oke, berarti pandangan Ko Jason sendiri ke depannya emas tuh bakal bullish ya. Betul. Oke, sebelum nanya ke Koyohan, mau ngingetin bullish itu artinya kenaikan, bearish itu penurunan ya guys ya. Oke, dari Koyohan sendiri, gimana tanggapan Koyohan tentang market emas sekarang ini? Oke.
Mungkin kalau kita lihat beberapa hari ini, emas harganya masih tektokan. Di harga 3.340 sampai terendahnya di 3.280. Oke, cuman untuk jangka panjangnya emas itu masih bullish. Kenapa? Kalau saya baca berita, Goldman Sachs itu menargetkan emas itu bisa ke $4.000 per troy ounce. 4.000 dolar. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat The Fed akan memangkas suku bunga. Akan memangkas suku bunga. Itu yang menjadi pemicu investor ingin beralih ke emas. Dan ditambah lagi, Donald Trump baru saja mengumumkan tarif baru ke berbagai negara dan akan dilakukan di tanggal 1 Agustus 2025 ini. Oke. Berarti bisa disimpulkan kalau di sini dari narasumber kita ya guys, kalau harga emas itu akan bullish ya ke depannya ya, meskipun sekarang lagi dalam fase koreksinya nih ya. Dan tadi juga udah disinggung kalau misalnya emas itu secara geopolitik, habis itu dari Donald Trump sendiri, itu yang bikin gunjang-gunjang market guys, oke? Oke guys, jadi kita tadi udah bahas pergerakan market emas itu lagi gimana sekarang kondisinya. Dan yang bakalan saya mau tanyain ke dua narasumber saya adalah tips untuk para investor ke depannya dalam investasi di emas ini. Oke, jadi kita tanyain ya ke Koyohan. Koyohan sendiri, menurut Koyohan sendiri ya, tips pemula ya kita bisa bilang ya, untuk para investor tuh apa ya? Oke. Tips untuk investor itu yang pertama, jangan FOMO. Yang seperti saya bilang tadi, jangan FOMO. Kenapa? Karena kalau kita FOMO, kita akan dirugikan sendiri. Seperti itu. Yang kedua, sisihkan sedikit dari portofolio kalian untuk emas. Oke. Nah, yang ketiga, jadikan emas itu sebagai aset lindung nilai. Seperti itu, Pak Art. Oke. Berarti itu aja nih tips untuk para investor ya. Oke, dan untuk Ko Jason sekarang. Menurut Ko Jason, tips untuk para investor untuk yang mau terjun ke dunia emas nih gimana? Oke, tips yang pertama, jangan anggap emas ini sebagai, bahasanya sebagai instrumen yang bikin kalian cepat kaya. Itu nggak boleh. Nggak boleh nih. Nggak boleh. Semua itu pasti ada yang namanya resiko. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah anggap bahwa resiko ini kecil. Resikonya kecil bisa, tapi tetap ada resiko yang besarnya. Oke. Tetap harus ada yang namanya manajemen resiko. Oke. Lalu yang terakhir, lebih ke menganggap bahwa emas ini salah satu seperti peluang bisnis. Yang dimana kita bisa dapat untung, tapi bisa juga rugi. Jadi tetap ada batasnya. Jadi lebih ke batasin ke diri, lebih ke tidak membawa emosional ke dalam market emas ini. Karena sampai kalian masuk ke market emas ini bawa emosional, kalian nggak akan benar, Maya. Nggak akan benar untuk melakukan transaksinya pun nggak akan benar. Oke, saya juga pernah dengar soalnya nih. Kalau di dalam dunia instrumen emas ini itu permainan psikologi, bener nggak? Betul. Betul ya. Oke, dan tadi aku mau ngulang sedikit dari Koyohan. Kita tuh nggak boleh FOMO kan? Bisa dijelasin dikit nggak maksudnya FOMO itu apa supaya penonton kita ini bisa nyimak dengan enak? Oke. Mungkin kalau Bapak sering lihat, beberapa waktu lalu itu banyak orang berbondong-bondong beli emas antam. Wah ya betul tuh, rame banget tuh, toko emas tuh rame banget. Di harga lagi tinggi-tingginya pada ngebeli. Harga 2 juta rupiah per gram disikat. Oke, betul. Nah, itu bisa dibilang FOMO. Banyak orang yang mengantri untuk beli emas. Karena apa? Karena mereka nggak mau ketinggalan harga. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi menurut Koyohan sendiri, kapan waktu yang pas untuk kita membeli emas? Ini bisa jadi tips untuk para investor yang mau terjun ke dunia emas nih, yang mau berinvestasi di emas, menggandalkan emas sebagai instrumen investasinya, gitu kan. Dan tadi Ko Jason juga bilang, emas ini sebagai peluang bisnis juga. Apa tipsnya kira-kira? Kapan waktu yang pas untuk beli emas? Oke. Seperti yang saya bilang tadi, kita ketika beli emas harus menunggu timing yang tepat. Kapan tepatnya? Tunggu harga emas itu stabil. Tunggu harga koreksi sedikit. Jangan belinya di pucuk.
gitu. Karena sewaktu-waktu emas itu dapat turun juga gitu. Walaupun memang emas bisa dibilang sebagai lindung aset, cuma memang kita sebagai investor harus tetap berhati-hati. Bagaimanapun juga yang namanya investasi tetap ada resiko, mau di emas fisik maupun di emas derivatif. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Oke, aku sebelum mengakhiri tips yang aku akan tanyakan nih, aku mau nanya ke Ko Jason. Tadi Ko Jason bilang kalau emas itu sebagai sebuah bisnis juga ya, kalau nggak salah. Bisa dijelasin nggak? Sebuah bisnis itu maksudnya apa? Sebuah bisnis itu bisa dibilang, karena kan kita bahasnya lebih ke arah trading, betul? Trading itu kan bisa jual, bisa beli. Kalau kita berbisnis kan, yang namanya berbisnis kan kita butuh yang namanya produk. Ada barangnya. Ketika kita sudah ngejual, berarti kan kita dapat untung. Betul. Tapi yang namanya barang kan pasti harus ada stok. Betul. Nah, makanya kita beli lagi untuk kita jual lagi. Sama seperti ketika kalian berinvestasi ke emas fisik. Kita belilah di harga rendah, juallah di harga tinggi. Kurang lebih seperti itu. Berarti maksud konsep bisnisnya adalah seperti itu ya. Oke guys, jadi kita udah bahas kalau emas itu termasuk golongan safe haven dan bukan sebuah spekulasi. Dan tadi kita juga udah bahas tentang pergerakan harga emas sekarang dari pandangan Ko Jason dan Ko Yohan sendiri. Dan kita juga udah ngasih tips-tips tentang emas untuk ke para investor-investor yang baiknya gimana. Dan yang paling terpenting yang bisa kita simpulkan ini, jangan FOMO. Harus selalu pelajarin dulu instrumen investasi dulu ya guys. Sebelum kita berinvestasi, pelajarin dulu. Dan di sini saya mau berterima kasih untuk Ko Johan dan Ko Jason udah meluangkan waktunya bersama kita di sini di Zona Maptra. Dan ada pesan-pesan nggak untuk para sobat-sobat Maptra yang lagi nonton nih, Ko? Oke, kalau dari saya pesan-pesan untuk para sobat investor, tetap berhati-hati dalam investasi, jangan ikut-ikutan orang. Ya, pelajari dulu seperti apa instrumen yang akan kalian jalankan. Kalau sudah oke, barulah kalian gas. Oke, gaspol. Kalau menurut Ko Jason apa nih? Ada nggak? Kalau dari saya ada. Dari saya lebih ke pelajari dulu peluang dan resiko dari setiap instrumen ini apa. Nggak cuma emas, dan yang lain juga sama. Peluang sama resiko harus kalian pelajari. Sampai kalian sudah paham, baru kalian boleh terjun langsung. Jadi setidaknya paham dulu. Karena biasanya orang itu kan hanya tahu tentang peluang, tapi resikonya mereka tidak tahu. Dan saran saya, pelajari gak cuma dari peluang sama resiko juga. Agar kalian ketika amit-amit dapat resiko yang paling besar, kalian sudah siap. Sudah siap secara mental, secara psikologis untuk langsung terjun langsung. Seperti itu. Oke, siap. Thank you banget untuk Ko Jason dan Ko Johan. Sama-sama. Oke, so guys, jangan lupa untuk komen-komen di kolom komentar di bawah kalau kalian ada tanggapan lain tentang pergerakan harga emas sekarang ini. Dan juga jangan lupa subscribe ke Maptra Community. So, see you soon guys. Dadah. Bye-bye.